Oke, untuk rekan-rekan untuk malam ini langsung aja ya. Kita mulai acaranya. Boleh boleh kenalan dulu dengan Pak Bayu kira-kira? Halo Pak Bayu. Pak Bayu kira-kira dari mana nih asalnya? Pak Bayu? Oh, mungkin Pak Bayu lagi ini ya, lagi ngobrol. Jadi nikmat dulu ya. Halo juga Pak Yusuf. Oh, banyak orang Bandung untuk dari ini. Ada Bogor, ada Jakarta juga. Oke, untuk rekan-rekan sebelum dimulai, boleh siapkan dulu ATK-nya. Seperti alat tulis sama pulpennya. Siapin juga nih untuk cemilan, kopi, untuk santai-santai sambil kita belajar bareng. Oke, sudah. Oke, untuk rekan-rekan yang lainnya nih, kira-kira udah pada pernah belajar properti belum nih? Mungkin belum, masih ada yang baru, atau udah paham, udah pernah di dunia properti ya? Dan jadi di sini Devina sebagai MC akan membawakan acara malam ini. Dan nantinya bakal diisi oleh CEO kita, yaitu Pak Yana Priyatna sendiri. Dan untuk rekan-rekan mohon difokusin, mohon dicatat, karena untuk materi malam ini hanya sekali saja untuk di malam ini ya. Nah, ini materinya daging banget, jadi harus difokusin. Nah, untuk rekan-rekan yang lainnya nanti kita bakal ada sesi tanya jawab di akhir. Di akhir ya. Nah, nanti untuk misalnya kalau suaranya nggak jelas atau gambarnya pecah-pecah kayak gitu bisa ditaruh di kolom komentar aja ya atau di obrolannya. Nah, untuk sebelum kita mulai lagi acara ini, Devina mau kasih aturan di grup ini ya. Untuk aturannya, nanti misalnya acara udah kita mulai, itu harus semuanya suaranya harus di-mute. Nah, jadi semuanya bakalan lancar dan kondusif. Jadi semuanya bisa fokus untuk mencerna atau menerima intisari dari pembelajaran pada malam hari ini. Oke, untuk semuanya sudah paham ya? Boleh di-mute dulu suara-suaranya. Oke. Jadi rekan-rekan rekan-rekan semuanya udah siap ya untuk malam ini. Nah, untuk malam ini materi yang bakal dibawain yaitu tentang digital marketing serta tentang developer. Jadi bagi rekan-rekan yang mau dapat cuan lebih atau bisa belajar di sini nih. Oke, jadi Devina tuh punya guru yang namanya Pak Yana Priyatna. Beliau adalah CEO and founder dari Yanproland Club, serta memiliki sekolah yang itu boarding school property, di mana di situ dari Sabang sampai Maroke bakal sekolah gratis di situ. Nah, Pak Yana sendiri juga udah memiliki banyak sekali penghargaan. Nah, dari itu mari kita saksikan sama-sama video profile dari Pak Yana Priyatna.
Nah, jadi begitu bio profil dari Payana Priyatna. Beliau adalah guru saya juga. Beliau juga memiliki sekolah yaitu boarding school property. Nah, Devina dan teman-teman lainnya adalah didikan dari Pak Yananya langsung. Jadi rekan-rekan jangan sungkan untuk nantinya selama dari apa sih? Kenapa sih harus properti gitu? Kenapa harus belajar properti? Nah, nanti bisa ditanyain itu ya rekan-rekan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita dengan penuh meriah dan tepuk tangan untuk semuanya kita panggilkan untuk Pak Yana. Yana gimana Pak? Pak Yana. Oke, mungkin Pak Yana lagi sibuk ya untuk rekan-rekan. Pak Yana mungkin lagi sibuk. Jadi untuk tanya-tanya dulu seputar properti atau ada nih rekan-rekan yang belum pernah belajar properti atau belum sama sekali tahu tentang properti. Boleh ditanyakan di kolom chat. Boleh ditanyakan di kolom chat. Aduh. Oh, untuk kantor kita ya, Pak. Kantor di kampusnya LP3I. Jadi kalau Bapak mau belajar langsung ke sini, itu boleh. Nanti kita bakal ajarin gimana sih cara masain lewat digital, gimana sih belajar digital itu gimana. Nah, nanti kita bakal ajarin. Sambil nunggu Pak Yana, mungkin rekan-rekan bisa tanyain dulu nih seputar tentang properti. Mungkin Evina bisa bantu jawabin. Ada yang lagi, kalau mau iklan itu enaknya mana aja. Nah, itu enaknya, yang paling enak banget itu pasti semua orang punya itu ada di FB Marketplace. Karena iklannya itu budak orang-orang yang beli rumah di Marketplace. Terus bisa juga iklan di IGS. Pasti orang-orang kaya mainnya Instagram. Nah, jadi bisa juga. Ya, nanti kita bakal ajarin gimana rekan-rekan untuk iklannya. Nah, nanti juga kita sediain yang namanya konten sama copywriting-nya. Jadi rekan-rekan tinggal ngiklan aja. Gampang banget kan. Oke. Lagi yang mau ditanyain? Nanti untuk bisnis kartunya bisa dijawab di akhir materi ya, Pak. Untuk customer yang beli dari kita kebanyakan dari mana aja nih, Teh? Untuk customer yang beli dari kita itu kebanyakan memang dari Jakarta. Kenapa? Karena untuk ini punya kita ini itu view-nya sangat bagus, aksesnya mudah, terus nilai investasinya investor atau orang-orang itu bisa beli di kita karena bagus dan nilai investasi nyaman. Jadi rekan-rekan tak perlu takut lagi atau susah untuk menjualinnya. Soalnya memang untuk di Jakarta itu orang-orang banyak yang beli untuk di proyek kita yang ada di Bandung ini. Untuk proyek kita saat ini menjual yaitu rumah sama tanah kapling aja, Pak. Kalau apartemen kita belum ada. Untuk Pak Yana gimana, Pak? Udah siap?
Ada lagi yang mau ditanyain rekan-rekan? Oh, suaranya masih putus-putus ya? Oh, untuk Pak Dedi nih, untuk kita yang dijual itu ada rumah sama kas Pak. Untuk cara pembayarannya kita ada cash keras, cash bertahap. Nah, untuk KPR kita belum bisa untuk saat ini karena rumahnya belum jadi. Nah, untuk saat ini kita udah memiliki yang namanya rumah contoh. Nah, akses kita itu sangat dekat banget karena dekat tol Padalarang. Nah, nanti lewatnya itu dari KBP, terus lurus ke depan 500 meter. Nanti bakal melewati IKEA Kota Baru Padalarang. Dari IKEA terus lurus, nanti bakal melewati yang namanya waterpark terbesar di Asia. Nah, dari atas rumah contoh nantinya, bakal ngeliat view Kota Bandung. Kita makan dulu obat itu ya. Ada yang ditanyain lagi? Obat tadi sebelum makan nih. Terus makan dulu. Panas tuh. Panas tuh gitu. Bisa itu. Ya gula. Bisa. Bisa nih. Nah, untuk ini nanti boleh main saya Pak Denny. Untuk materi gimana Pak Yana udah siap? Boleh untuk rekan-rekan yang mau kenalan sama Teresina boleh. Ya, ada yang pertanyaan bagus nih dari Men. Kalau kita mau jual properti tersebut, bagaimana cara kita dapat komisinya? Memastikan bahwa kita adalah yang berhasil membawa customer untuk membeli properti tersebut. Nah, dari pihak kita nanti ada yang namanya kerjasama yaitu MOU, itu kerjasama antara YLC sama pihak bapaknya. Nah, nanti bakalan dijelasin di situ. Nah, nanti untuk rekan-rekan yang punya customer atau customer yang sampai beli di proyek kita, nanti bakal dijelasin gimana cara pembayarannya. Nanti semua bakal dijelasin di situ. Nah, kenapa nih Teh? Tiba-tiba customer saya beli, tapi sama sekali tidak pengetahuan saya gitu kan. Misalnya bapaknya ada di Jakarta, tapi bapak dapat konsumen dari Bandung nih, tiba-tiba datang aja ke lokasi. Nah, kita kan ada MOU tadi kerjasama antara tim. Nah, nanti enaknya di sini itu bapaknya di mana, tapi customernya di handle sama kita, tapi tetap dapat komisi seperti itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Mungkin kiranya ada lagi yang mau ditanyain. Oke, Teh Devina saya sudah siap ya. Mangga silakan. Oke, rekan-rekan, Yana sudah siap ya rekan-rekan. Tanpa berlama-lama lagi, kita persilakan untuk Pak Yana. Siap-siap semuanya, alat tulisnya dikeluarin. Siap-siap. Kak, suaranya kecil.
Kak Devina suara kecil. Oke, siapkan semua rekan-rekan alat tulisnya. Kita bakal belajar bareng nih gimana jualan 200 unit dalam waktu 2 bulan dan mendapatkan omset 1 miliar. Oke, sebentar ini saya suaranya agak keputus-putus ya. Sebentar saya nyari sinyal dulu nih di atas. Sebentar, oke ya. Oke, silakan langsung. Oke, suaranya kecil. Kalau sekarang suaranya udah jelas, Bapak Ibu semuanya? Sekarang udah jelas kah? Oh sudah ya, sudah jelas ya. Oke, silakan langsung ke slide utama ya, mangga ya. Silakan. Ya, slide utama ya. Oke, terima kasih rekan-rekan, sukses semuanya. Salam kenal, saya Yana Priyatna. Alhamdulillah, langsung aja masuk ke slide utama ya rekan-rekan. Yuk, alhamdulillah. Dan langsung ininya layarnya ke saya ya. Ini langsung fokuskan ke saya. Gitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah, wasyukurillah kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Nah ini dulu alhamdulillah kita pernah jualan 300 unit 4 bulanan tahun-tahun kemarin. Akhirnya kita dapat penghargaan dari SingStar Developer Property with Technology ya. Kayak gini ya. Jadi kita dapat penghargaan di depan Menteri, Ciputra, Podomoro dan sebagainya. Akhirnya kita dapat ya, dan kemudian kita masuk cover majalah juga. Kita masuk cover majalah juga dan alhamdulillah ini ya kita jadi dulu tuh perasaan kita tuh baru 30 orang rekan-rekan si developernya itu ya. Tapi tiba-tiba kita bisa sekarang 200 orang ya. Kita langsung 200 orang dan akhirnya kita menjadi korporasi rekan-rekan. Omset dulu yang kecil tiba-tiba omset jadi besar gitu ya. Nanti saya sharingkan itu gimana caranya ya. Oke, lanjut next. Ya, saya CEO dan founder developer property di Bandung. Saya dulu bangun cuma 1000 meter, 1 unit rumah, 3 unit rumah. Sekarang bangun 1400 rumah komersial semua. Di lahan yang tahap pertama itu 30 hektar, nanti tahap berikutnya kita bisa sampai 300 hektar ya ke belakang ya di daerah Bandung Barat ya rekan-rekan. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Oke, lanjut next. Ya, silakan. Oh iya, dengan nanya nih, apa sih Kang Yana wiridannya atau apa? Enggak, saya cuma berpikir positif aja rekan-rekan. Tidak ada niat terselubung, tetap niatnya baik, tetap niatnya apa ya? Tetap niatnya karena ingin baik aja sama semua orang. Niatnya nggak ada niat aneh-aneh, nggak ada niat terselubung ya alhamdulillah tiba-tiba jadi besar. Momentum juga ya, tiba-tiba jualan 300 unit laku 4 bulanan. Rekan-rekan kebanyakan cash atau cash bertahap. Sehingga akhirnya itulah mengubah perusahaan kami jadi korporasi kan kayak gitu, dari 20 orang tiba-tiba sekarang 200 orang, bisa rekrut juga direktur manajer dari Podomoro, dari Ciputra, dari Lipo, dari Koel, dari mana lagi ya, banyak ya, PP Property, dari Istana Group kayak gitu ya. Tiba-tiba kita jadi 200 orang dan tim kita banyak banget gitu ya di Bandung. Nanti main ke kantor kita ya kayak gitu ya. Ya salah satu intinya kuncinya juga fokus juga ya Bapak Ibu ya. Fokus, nggak kemana-mana, ya tetap berbuat baik aja sih. Kita punya kesalahan, iya. Tapi jangan lari. Nah, kesalahan itu ya kita sedikit demi sedikit perbaiki, cari solusinya, ya terus ada di bidang on the track di bidang yang sama, tiba-tiba loncat tinggi luar biasa gitu. Kayak gitu aja, pokoknya jangan ada niat untuk menzolimi orang, niat tricky, nyatut orang, nyegal orang, apalagi ya niatnya tuh jangan kayak gitulah gitu. Niat pingin yang penting gue yang bisa makan, orang lain nggak bisa makan, jangan. Kalau perlu orang lain bahagia dulu baru kita gitu ya, kayak gitu ya. Jadi nanti kita belajar bersama-sama ya. Rekan-rekan bisa di follow juga ya, Yana Priyatna hanya 2 kali, ini Instagram saya dan Telegram saya @Yana Priyatna Official. Kemudian YouTube saya juga Yana Priyatna Official juga. Saya ini baru beres meeting, nanti yang pro akan ada teknologinya ya. Jadi Bapak Ibu mau jualan desain interior, mau jualan konstruksi, mau jualan properti, mau jualan alat-alat IKEA segala macam, itu nanti ada di web yanpro.id.
Ini lagi dibikin ya. Dan yang di belakang saya itu adalah orang-orang yang udah bangun Bobobox, bangun 99.co gitu ya. Kemudian besok saya meeting makan sama CFO-nya, pernah menjadi direktur keuangannya Lazada sama Zalora di Jakarta gitu ya. Rekan-rekan, besok saya makan sama Pak Frans Budi. Beliau mantan the best CFO, direktur keuangan terbaik Indonesia nomor 4 tahun 2013. Besok saya jam 6 itu makan malam bersama beliau. Ngomong-ngomong tentang strategis bisnis dan sebagainya, rekan-rekan. Jadi karena bisnis kita tiba-tiba dari UMKM biasa tiba-tiba jadi korporasi, ya rekan-rekan akhirnya diundangnya sama naga-naga ya yang gede-gede ya, relasi-relasi besar dan sebagainya ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, sebelumnya oke, ada yang dimatiin dulu ya. Itu siapa tadi? Bu Silvi, tolong dimatiin dulu ya, Bu Silvi. Ya, Bu Silvi sudah dimatiin dulu. Ya, rekan-rekan yang ngasarin acara hari ini, yang nge-tagin acara hari ini di Instagram saya, Yana Priyatna-nya 2 kali. Yana Priyatna-nya 2 kali, maka rekan-rekan nanti akan dapetin logam mulia ya, pagi postingan terbaik. Ya, sekali lagi, bagi rekan-rekan yang memposting ya, sekali lagi yang ngasarin acara hari ini. Oke, sekarang kedengaran nggak jelas suaranya? Sorry, rekan-rekan. Di komen, jelas ya. Di komen aja ya, rekan-rekan ya. Ntar saya ini ke... Ya, saya langsung aja ya rekan-rekan. Saya langsung aja yang ngasarin acara hari ini nge-tagin ke Instagramnya Yana Priyatna-nya 2 kali, maka rekan-rekan akan mendapatkan hadiah logam mulia ya. Bagi yang ngasarin acara hari ini di tagging ke Instagram saya Yana Priyatna-nya 2 kali, ada komen, ada apa, nanti akan akan ada hadiah logam mulia ya. Nanti yang tadi udah juga nanti akan diumumin ya, kayak gitu. Bu Siti Aminah mohon ditutup ya, di mute ya. Oke, lanjut ya. Sekali lagi mungkin saya terangin lagi mulai dari awal lagi rekan-rekan, sorry karena ini materinya hampir sama dengan kemarin ya. Oke, lanjut langsung, saya cepat aja ya rekan-rekan, nanti kita bisa ngomong lain hal lagi yang lebih luar biasanya lagi ya. Nah, kenapa harus properti? Lanjut ya, saya berbisnis properti, tiba-tiba lari kemana-mana, sekarang mau bikin teknologi juga gitu ya. Properti adalah kebutuhan pokok manusia. Orang itu ada kebutuhan sandang, pangan, papan. Orang itu tidak akan pernah lepas dari para properti ya. Ada 12 atau 15 juta backlog properti yang belum terpenuhi per tahunnya di Indonesia. Jadi properti adalah masih bisnis yang cukup seksi. Bahkan nanti kita akan kembangin teknologi, bukan hanya Anda bisa jualan properti. Anda bisa jualan juga desain interior, dapat komisi dari situ. Anda bisa jualan juga konstruksi, dapat komisi dari situ, dan cuma di satu teknologi namanya yanpro.id gitu ya, kayak gitu. Terus ada bisa juga kita jualan apalagi ya, IKEA gitu ya, furniture IKEA, furniture Informa, itu ada di kita semua di yanpro.id. Jadi rekan-rekan bukan hanya jualan rumah, bukan hanya jualan covering tanah, tapi nanti bisa jualan juga mungkin bahan bangunannya, desain interiornya, kontraktornya, konstruksinya, barang-barang IKEA-nya, segala macam, informanya, hardware-nya, ada di platform kita semuanya, dan rekan-rekan akan bisa dapat komisi dari situ, rekan-rekan. Ya, itu lagi kita kembangin teknologinya ya. Saya dibantu sama orang yang dibalik pernah mendirikan 99.co atau Urbanindo sekarang, dulu Urbanindo, sekarang 99.co, sama Bobobox. Saya dibantu oleh tim itu ya, pendirinya ya, salah satu eksekutif awalnya orang-orang tersebut gitu ya, kayak gitu. Perusahaan beliau pun mau di IPO. Kalau udah di IPO nanti di sahamnya jadi terbuka gitu ya, mungkin jadi Crazy Rich di Bandung ya, salah satu orang terkaya di Bandung rekan-rekan ya, kayak gitu. Oke, lanjut ya, lanjut silakan tim. Nah, setiap orang kaya raya pasti beli atau main properti rekan-rekan. Contohnya banyak sekali pemain-pemain tekstil di Bandung itu akhirnya untuk masa-masa tahun 2000-an ke sini itu bangun properti atau punya mainan developer properti, atau kalau orang-orang Crazy Rich itu udah salah satu untuk pengaman daripada dia nggak kena pajak penghasilan,
biar pajaknya murah dia beli properti rekan-rekan. Contohnya adalah Crazy Rich, saya lupa ya grup konglomerat apa, dia jual propertinya senilai 2,3 triliun di Singapura, 3 penthouse itu ke orang Indonesia lagi, konglomerat juga. Brokernya broker Singapura. Jadi dia pernah ada beritanya mungkin 3 bulanan yang lalu ada Crazy Rich Indonesia, konglomerat Indonesia, cuman nggak disebutin namanya, grup apa saya lupa ya. Grup apa itu jual properti di Singapura 2,3 triliun cuma 3 unit properti ke brokernya Singapura dibeli lagi oleh orang Indonesia. Jadi pasti setiap orang kaya raya itu main atau main properti ya kayak gitu. Lanjut next. Saya akan lebih intensif lagi, lebih rinci lagi. Nah, kalau boleh bisnis ini juga ya, boleh bisnis apa saja tapi yang membuat menjadi konglomerat atau taipan itu adalah properti rekan-rekan ya. Tapi dengan Anda bisa investasi properti pun Anda bisa jadi kaya raya juga sih kayak taipan. Jadi mau main, mau cuma invest doang, insya Allah dua-duanya bisa membuat Anda melejitkan menjadi seorang yang kaya raya luar biasa ya kayak gitu. Lanjut next. Ya. Nah, kemudian properti itu bisa Anda cuman beli tanah aja murah gitu ya. Kalau beli tanah murah aja, kemudian asal ada akses jalannya, asal ada SAM-nya, tiba-tiba naik akan berlipat ganda rekan-rekan ya. Jadi asal Anda beli beli properti dimanapun, asal ada jalan, ada SAM-nya, tiba-tiba naik berlipat ganda. Contoh tanah Emerald itu saya beli dulu 450.000 per meter. Begitu saya bangun gerbang mewah, desain interior mewah, rumah contoh, pengaspalan, cat and fill, sekarang tanah Emeralda itu menjadi, nama proyeknya Emeralda Resort ya di Kota Bandung, sekarang jadi 5 juta per meter. Jadi dulu beli saya tanah mentah, tanah rawa, tanah semak belukar, tanah hutan belantara, pas 50.000 semeter, tiba-tiba saya jadi banyak kasih nilai tambah di tanah tersebut, tiba-tiba tanah tersebut menjadi nilainya 5 juta per meter, berarti kenaikan kekayaan saya jadi berapa ya, dari mulai 450.000 semeter, tiba-tiba sekarang jadi 5 juta, berarti naik hampir 11 kali lipat rekan-rekan kekayaannya ya, untuk hanya tanahnya doang gitu. Apalagi kalau mungkin dijadiin clubhouse, dijadiin marketing gallery, dijadiin kolam renang, dan lain sebagainya ya. Jadi ini luar biasa ya rekan-rekan ya, kayak gitu. Jadi confiding ya, properti nggak diapa-apain juga tetap naik hebat, luar biasa, gila-gilaan ya, kayak gitu. Lanjut next. Ya. Nah kemudian omset dan net profit properti bisa langsung besar ya. Anda jualan properti senilai 1 miliar, fee-nya 3%, berarti Anda bisa dapat komisi senilai 30 juta. Gitu ya, kalau 30 juta untuk zaman saat ini tuh harus jualan apa itu cukup tinggi juga ya, kalau jualan apa harus banyak juga. Tapi dengan jualan satu properti dengan nilainya 1 miliar kali 3%-nya berarti omset dan net profit properti langsung besar, yaitu senilai 3%-nya adalah 30 juta ya rekan-rekan. Oke lanjut next. Ya. Kemudian ini 4 kuadran bisnis properti. Pertama Anda menjadi agent atau broker dulu. Tanah-tanah punya orang lain, uang punya orang lain, Anda dapat komisi di situ. Ya Anda dapat komisi senilai 2 sampai dengan 3%. Tingkatan lebih jauh lagi, Anda cuma renovasi rumah atau Anda ingin buat tanah coupling, Anda menjadi seorang trader properti. Ya di B itu. Kalau C itu kalau Anda punya uang lebih banyak, tapi Anda nggak mau masuk terlalu in charge di bisnisnya, Anda menjadi seorang investor properti. Gitu ya, kayak gitu. Karena duit Anda banyak, Anda dapatin ROI per tahunnya itu sekitar 10 sampai dengan 15% dari developer properti orang lain gitu ya. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi lagi, yang kompleksitasnya tinggi, itu Anda menjadi seorang developer. Anda muterin duit orang lain bisa jadi, Anda bisa muterin duit tanah orang lain juga, Anda jadi dirijen, Anda jadi event organizer di sebuah perusahaan properti, dan Anda menjadi seorang developer properti gitu. Ini keahliannya, skillnya udah tingkat dewa, tingkat tinggi, dan mungkin nggak perlu pakai uang sendiri, pakai uang orang lain, itu pakai uang investor ya, nggak perlu juga tanah sendiri, tanah orang lain juga diajak kerjasama gitu ya. Dan Anda mengolah itu menjadi seorang dirijen, menjadi seorang event organizer di bidang properti, sehingga akhirnya Anda menjadi seorang pebisnis developer properti gitu rekan-rekan ya, kayak gitu. Oke lanjut next. Nah, kemudian kalau hanya jadi agent aja ya pasti dapat omsetnya atau profitnya itu puluhan juta ya, kalau hanya jadi agent aja kayak gitu ya, atau jadi trader aja puluhan juta lah kayak gitu ya. Nah, oke lanjut next. Ya, kemudian kalau dari agent properti juga bisa, saya dari agent akhirnya bisa menjadi seorang trader, akhirnya menjadi seorang, kalau jadi investor saya belum, akhirnya saya menjadi seorang developer properti, dan akhirnya saya bisa membeli mobil mewah pertama saya, yaitu adalah Toyota Fortuner. Mudah-mudahan tahun depan udah bisa beli Neo Alphard, Ioniq 6 dan lain sebagainya ya. Itu dari hasil bisnis properti rekan-rekan. Oke next lanjut.
Ya, kemudian belajar bisnis properti, alhamdulillah saya juga bisa kebeli rumah. Mungkin sekarang nilai rumahnya udah hampir 2 kali lipat, 4 miliaran rekan-rekan. Jadi hanya dari bisnis properti bisa dapetin sesuatu yang luar biasa. Salah satunya bisa beli rumah sendiri tanpa hutang ya, kayak gitu. Lanjut. Kayak gitu ya. Nah kemudian akhirnya kalau menjadi seorang trader, menjadi seorang investor, menjadi seorang developer properti, tingkatannya lebih tinggi daripada seorang agent properti, bisa mendapatkan income 50 juta sampai dengan 2 miliar per tahun, bahkan bisa lebih ya. Kayak gitu kalau Anda menjadi seorang pemain developer properti gitu ya, atau jadi trader properti atau jadi investor properti ya. Tergantung Anda mau main di mananya ya. Oke lanjut next. Ya. Nah kemudian alhamdulillah bisa reward jalan-jalan ke luar negeri. Saya udah jalan-jalan ke hampir 10 negara ya. Mulai dari Singapura, Malaysia, Thailand udah, mulai dari Qatar udah, mulai dari Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, Swiss saya udah, Finlandia, Swedia saya juga udah. Gitu. Jadi dari hasil properti saya alhamdulillah bisa keliling dunia, karena belum ke Amerika aja ya kayak gitu ya. Tapi tetap negara paling indah di dunia, negara paling murah, negara paling ramah, negara paling hangat di dunia itu adalah Indonesia. Saya cinta Indonesia, rekan-rekan. Oke, lanjut next. Ya. Nah kemudian kenapa harus digital marketing? Rekan-rekan satu, dari selain belajar properti, Anda juga harus belajar digital marketingnya juga ya. Nanti akan ada kelasnya kita ya. Kelasnya kita 5 hari belajar developer properti dan digital marketing properti. Kelasnya 5 hari bersama saya, ada Kang Iman juga, ada Pak Kokon. Pak Kokon itu konsultannya Ciputra ya, kayak gitu. Nah, kenapa harus digital marketing? Next, lanjut. Nah, karena dengan digital marketing biayanya jauh lebih murah ya. Biayanya jauh lebih murah, biayanya jauh lebih murah. Bayangkan kalau kita pasang billboard di tol. Bayangkan kalau kita bisa pasang billboard di tol itu biayanya 50 juta sebulan. Belum tentu tahu siapa yang lihatnya, siapa yang nelpon kita, siapa yang yang lihatnya yang langsung tertarik, itu belum tentu. Tapi dengan digital marketing misalnya IG Ads, Facebook Ads atau Google Ads itu biayanya jauh lebih murah lagi ya rekan-rekan. Oke lanjut next. Ya. Nah kemudian setiap orang, kenapa harus main digital marketing? Karena setiap orang menghabiskan waktu bermain gadget itu sampai 5-7 jam per hari ya rekan-rekan ya. 5-7 jam per hari, jadi kita harus main digital marketing yang langsung menyasar calon konsumen kita itu via IG Ads, via Marketplace atau Facebook Ads dan Google Ads ya, kayak gitu. Next lanjut. Nah kemudian dengan digital marketing itu lebih tertarget, kita bisa nyasar mau usia berapa ke berapa, kita mau nyasar kota mana. Bahkan kita juga bisa nyasar ini juga ya, dia minatnya apa, handphonenya apa, mobilnya apa, ketertarikannya apa, dia suka lihat artikel apa, kita bisa target itu juga gitu ya, jadi lebih tertarget ya. Oke lanjut next. Nah kemudian insya Allah kalau udah pasang IG Ads, kita tinggal bobo manis saja, bobo cantik ya, bocan atau boci, bobo ciang gitu ya. Nanti insya Allah rebahan aja bisa dapat cuan. Akhirnya kita pasang IG Ads, tinggal tidur, nanti mungkin beberapa jam kemudian tiba-tiba banyak respon, bisa sampai 5-10 respon yang luar biasa. Oke, lanjut next. Ya, kemudian lebih simple dan easy ya, dengan gampang sih nanti diajarin di kelas ya, bagaimana pasang IG Ads di handphone Anda sendiri, itu kita pasang ya. Ini nanti pembicaranya Kang Iman, pernah punya omset 30 miliar di developer properti digital marketing ya, kayak gitu. Lanjut next. Nah kemudian pengguna handphone di Indonesia itu tinggi sekali rekan-rekan, luar biasa. Saya aja punya 3 handphone, Samsung Zenfold, ini saya lagi Samsung Zenfold, Samsung S20, Oppo, kemudian mau beli lagi iPhone Pro Max 15, karena setiap saya pasang status WA itu agak ngeblur ya, agak pecah-pecah, sehingga kayaknya harus beli iPhone ya, karena kita bermain konten ya. Saya personal brandingnya juga dimainkan juga, selain corporate brandingnya dimainkan juga ya, kayak gitu. Lanjut next. Nah kemudian bagaimana sih cara jualan properti? Nanti saya akan cepat aja ya, nggak akan terlalu panjang lebar, nggak akan terlalu ribet ya. Nah rekan-rekan, digital marketing itu ada banyak. Oke next. Digital marketing itu ada ini ya, ada Twitter, ada WhatsApp. Sekarang Twitter ganti jadi X ya. Ada WhatsApp marketing, TikTok Ads, Instagram Ads, YouTube, SEO, Blogger, Facebook Ads, Google Analytics, landing page, podcast, Google SEM, video editing, endorsement. Ini webinar. Mana sih yang paling bagus untuk memasarkan sebuah produk ya? Oke lanjut next. Untuk memasarkan sebuah produk,
tentunya kita harus tahu Pareto-nya gitu, alias mana sih channel-channel mana yang paling menghasilkan gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai semua channel, tapi carilah 20% channel yang paling menghasilkan gitu ya. Jadi 20% hasil itu didapat dari 80% hasil itu didapat daripada 20% usaha. Jadi tidak semua usaha kita pakai, tapi kita cukup pakai 20%-nya agar menghasilkan 80%. Contohnya apa? Next. Pareto ya. Jadi nggak semuanya kita pakai gitu. Oke, next lagi terus. Ya. Nah, 8% keuntungan perusahaan berasal dari 20% konsumen. 8% kecelakaan disebabkan oleh 20% pengendara. 8% klaim garansi diajukan oleh 20% customer. 8% pendapatan pajak adalah kontribusi 2% penduduk. 8% kegembiraan berasal dari 2% teman. 8% kekayaan negara dikuasai oleh 2% populasi penduduk Indonesia. Dan 8% konversi penjualan didapat dari 20% media digital marketing aja. Jadi nggak semuanya ya. Next. Ada satu kata-kata lagi, oh itu ya benar ya. Nah, jadi untuk memasarkan, sebelumnya, untuk memasarkan digital marketing itu atau produk itu cukup Anda pakai Instagram ad, Facebook ad, WhatsApp marketing, landing page itu web satu halaman, dan akhirnya bisa digiring dulu ke webinar, kayak sekarang ini ya, webinar ya. Oke, lanjut, next. Ya, nah ini contoh web satu halaman ya, dan namanya landing page. Jadi Anda kalau cara bikin web satu halaman bagaimana yang paling gampang nanti diajarin di kelas ya. Kayak gitu. Jadi tinggal drop and drag share aja, nanti gampang cara buatnya. Tiba-tiba Anda dalam waktu 5 menit Anda bisa bikin web satu halaman aja ya. Kayak gitu. Nanti diajarin di kelas ya cara bikin web satu halamannya yang gampang, yang simple, yang easy ya, kayak gitu. Ya. Oke, lanjut next. Ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah punya satu web, itu dari mana sih datangnya calon customer Anda itu namanya traffic ya. Traffic itu adalah lalu lintas orang yang datang ke toko Anda. Jadi ibaratkan web itu, landing page itu adalah toko Anda. Nah, tapi kan toko Anda jangan dibiarkan sepi, harus ada pengunjungnya. Nah, bagaimana dia datangkan pengunjungnya itu dapat dari dua hal ya. Dapat dari organic traffic yang gratisan. Kemudian ada paid traffic, adalah traffic berbayar. Traffic gratisan bikinnya kayak gimana? Itu harus rajin posting di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, atau Anda rajin iklan di marketplace atau di Facebook Marketplace. Nah, kalau paid traffic berbayar didapat dari mana? Bisa dari Instagram marketing juga, TikTok Ads, YouTube Ads, Google Ads, atau Facebook Ads gitu ya. Ya, itu adalah traffic berbayar gitu ya. Apa sih keunggulan traffic organik dan traffic berbayar? Kalau organik itu harus investasi waktu karena harus Anda iklan posting terus gitu ya. Kemudian harus konsisten pada value ya, konsisten bikin kontennya, bikin konten kreatornya sehingga akhirnya bisa orang itu trust pada konten Anda, dan kemudian Anda harus kreatif, harus kekreatifan gitu kan, kayak gitu. Kemudian selanjutnya kalau traffic berbayar itu ya sebelumnya ya ini aja. Ya, traffic berbayar itu harus pakai investasi uang ya, karena nggak bisa gratisan. Kalau pasang IG Ads itu minimal 20.000 sehari, atau bisa juga 50.000 sehari, atau bisa juga 100.000 per hari, atau bisa juga kalau paling luar biasa 500.000 sehari ya. Bahkan ada katanya tim digital marketing pasang iklan 3 miliar per hari, mungkin menghasilnya udah triliunan tuh sebulannya ya, kayak gitu. Dan kemudian Anda wajib analisa, kira-kira ini saya udah tepat nggak target marketnya, saya udah bener nggak, saya udah banyak nggak peminat yang masuknya ke web saya, ke landing page saya. Landing page itu adalah web satu halaman ya rekan-rekan gitu ya, buat trust calon konsumen Anda ya, kayak gitu. Lanjut next. Nah gitu ya, jadi setelah orang masuk, ini funnel marketing ya, ini alur orang memasarkan via digital marketing. Setelah Anda punya web, Anda pasarkan ke organic traffic dan Anda pasarkan ke paid traffic, sehingga ada orang yang berkunjung alias visit. Dan akhirnya ada orang juga yang jadi pre-lead. Jadi pre-lead itu pengunjung tapi masih mentah, belum terlalu tertarik produk Anda gitu ya. Nah, gimana caranya supaya pengunjung itu tertarik? Salah satunya bisa via webinar, via diingetin lagi via WhatsApp marketing, via email marketing, via Telegram group atau Telegram channel, bisa juga pakai webinar ya, sehingga akhirnya jadi lead atau prospek Anda, dan Anda bisa tawarin lagi yang lainnya, yaitu adalah premium class, service atau jasa dan lain sebagainya. Ini adalah namanya funnel digital marketing. Utamanya adalah Anda harus punya web atau landing page atau halaman itu. Ya, web satu halaman atau toko Anda itu dipasarkan via organic traffic gratisan, atau via traffic berbayar. Jadilah orang itu berkunjung, visit ke web Anda,
Jadilah orang itu lead yang masih mentah, pre-lead namanya, dan akhirnya jadilah database Anda. Dan perlu diingatkan agar orang itu bisa membeli itu via WhatsApp, via email marketing, via Telegram channel atau grup, atau via webinar atau Zoominar. Akhirnya jadi prospek, jadi lead prospek, dan akhirnya Anda bisa masarin lagi barang yang lainnya, yaitu adalah premium class, service atau jasa, atau hal-hal yang sifatnya barangnya udah premium, udah luar biasa ya, kayak gitu. Lanjut next. Nah, jadi ingat ya, Ana itu beriklan, baik itu organic traffic atau paid traffic, itu bukan untuk jualan, tapi untuk kenalan, gitu ya. Ya, jadi hari ke-1 dan hari ke-2 memang sama ya materinya, mohon izin tekan-tekan sama materinya ya. Tapi mungkin ada orang baru juga, karena yang pendaftar itu ada 360, tapi kok yang hadir kemarin cuma seginian juga sama ya. Mungkin ada yang ini ya, ada yang nggak ikut ya. Nggak apa-apa yang udah hadir di hari ke-2, ini sama dengan pengulangan juga, supaya Ana bisa lebih nelap, ilmunya lebih luar biasa, lebih gila lagi ya, kayak gitu ya. Nah intinya orang itu ada yang membeli produk itu, yang siap membeli produk itu cuma 3%. Sisanya terbuka untuk membeli tapi belum 7%. Sisanya tertarik tapi belum memutuskan 40%. Sisanya tidak tertarik 30%. Sisanya masih lihat wait and see atau mungkin tidak beli itu sekitar 20%. Jadi bagaimana menarik orang yang tadinya belum minat tapi akhirnya jadi minat, itu lumayan tuh, datanya bisa sampai 47%, yaitu salah satunya diingatkan via WhatsApp via marketing, via Telegram, atau via webinar ya. Tadi ditutup. Sorry yang ribut ya, ditutup aja dulu ya. Oke lanjut next. Ya. Ibu Siti Aminah tolong di mute ya. Oke, Ibu Siti Aminah. Oke lanjut. Nah ini fakta menarik bahwa salah satu sebentar, Ibu Siti Aminah di mute. Oke. Salah satu fakta termenarik kalau kita mengingatkan via Zoominar atau webinar, ternyata orang 80% marketing percaya webinar bisa mengalahkan channel marketing lain dalam mendatangkan prospek berkualitas. Webinar bisa mengkonversi 5-20% prospek menjadi customer dalam waktu singkat, dan 73% sales mengatakan webinar adalah platform terbaik untuk closing atau sales menghasilkan penjualan ya. Ini salah satunya. Oke lanjut next. Ya. Oke lanjut next. Kemudian ini aja ya. Jadi dari funnel berbayar ini masukin ke landing page Anda, akhirnya tergantung produknya, bisa webinar itu gratis, bisa nggak gratis. Kalau webinar itu berbayar, sehingga bisa jadi itu produk customer-nya jauh lebih berkualitas ya. Karena kalau webinar itu berbayar, akhirnya bisa cover biaya iklan, prospek lebih berkualitas, prospek lebih komit untuk hadir atau datang ke acara webinar, dan akhirnya pixel lebih benar. Pixel itu adalah perekam aktivitas Facebook atau Instagram. Jadi kemanapun orang itu sudah ngeklik kemanapun akan direkam sama yang namanya Facebook Pixel gitu ya. Oke lanjut next. Oke, saya nggak akan terangin terlalu jauh tentang Facebook Pixel ya, karena intinya akan dijelasin di kelas. Intinya Anda nggak perlu, oke gini aja deh, lanjut next. Nah, Oke, dipasang di setel videonya rekan-rekan, kira-kira. Nah, rekan-rekan saya butuh pertanyaan ya, silakan jawab di grup. Kira-kira kalau Anda ingin memasarkan obat diare ke kerumunan orang ini harus kayak gimana? Masarkan obat diarenya ya, kayak gitu. Ini nggak ada suaranya ya, harusnya biasanya ada suaranya nih. Kalau nggak ada, udah nggak apa-apa. Kira-kira rekan-rekan silakan jawab kalau ingin memasarkan obat diare ke kerumunan orang ini harus kayak gimana? Kira-kira, ayo. Saya kasih waktu nih 1 menit, rekan-rekan jawab. Kalau kita ingin memasarkan produk ke kerumunan orang ini harus kayak gimana? Ayo kira-kira ya, tolong jadi jawab ya. Kita ingin memasarkan produk obat diare, obat sakit perut ke kerumunan orang ini, kira-kira harus kayak gimana? Oke. Cari toilet umum, Pak Gani dari Depok. Iya betul, mungkin ada lagi? Teriak-teriak, oke Pak Kidoy, SS, terima kasih. Ada lagi? Yang tahu bagaimana cara memasarkan obat diare, obat sakit perut ke kerumunan orang ini? Kira-kira, ayo siapa lagi yang mau jawab, silakan. Yuk jawab semuanya yuk. Tawarin satu persatu, pakai toa atau batu tulisan besar biar dibaca orang. Ada lagi Bu, ini Pak Men atau Bu Men. Lanjut siapa lagi ayo. Kira-kira rekan-rekan biar pinter ya. Bagi baliho yang gede, oke ya. Oke jawabannya adalah lanjut rekan-rekan next. Cari perhatian dan sebagainya ya Pak Edi. Kasih brosur Bu Yani ya, Bu Hajah Yani ya. Terima kasih ya udah ikut ya. Main lagi Bu ke gathering kita ya. Gathering kita kemarin ngundang Aldi Tahir sama ngundang Delon. Rekan-rekan tahun depan Yanpro akan ada acara ya. Yanpro Land Emerald Resort akan ada acara 1 stadion. Entah
itu satu stadion GBLA atau satu stadion Siliwangi atau satu stadion Jalak Harupat, itu Yanpro tahun depan itu akan mengundang Dewa 19, Noah, Tulus, Raisa, Rosa, Kahitna, Salah on Seven, Padi, Mahalini, Rizky Febian, Ari Lasso dan sebagainya. Rekan-rekan. Jadi jangan lewatkan event-event Yanpro karena tahun depan Yanpro akan ngadain festival musik. Itu langsung yang bikinnya Yanpro sendiri atau di Emerald Resort itu ngundang 2 hari itu ya, dalam waktu 2 hari ngundang Dewa 19 satu stadion ya, target 50.000 orang peserta. Jadi satu stadion itu di Yanpro Land atau Emerald Resort itu akan ngundang Dewa 19, Noah, Ari Lasso, Raisa, Tulus, Kahitna, Salon Seven, Padi dan sebagainya. Jadi ikutin semua eventnya, nanti tiketnya kita akan jual murah rekan-rekan. Jadi kita ada tiket pre-sale 2 hari itu kita akan mungkin harganya sekitar 200.000 ke bawah ya, 2 hari. Ngundang Dewa 19, Noah, Raisa, Tulus, Ari Lasso, Kahitna, Mahalini, Rosa, Rizky Febian, Viera, Ran, pokoknya gila-gilaan deh. Satu stadion target kita untuk ngedatangin pesertanya ya. Di kemungkinan besar sih di acara 3 ya, GBLA Bandung ya, stadion GBLA Bandung, kemudian atau stadion Siliwangi atau stadion Jalak Harupat di Soreang Kota Bandung ya. Itu jadi rekan-rekan nanti akan ikut, nanti kita akan sharing judulnya sharing entertainment dan properti ya, kayak gitu rekan-rekan. Jadi harap nanti bisa saksikan juga ya event-event kita selanjutnya ya. Nah, oke lanjut, jawabannya apa? Silakan lanjut, teks rekan-rekan. Nah, tawarin satu persatu atau teriak-teriak, tapi kan ini capek ya kalau offline ya. Kalau dengan Facebook Ads atau Meta Ads atau IG Ads, Anda bisa rekam siapa aja orang yang memang mau minat dengan orang yang mau minat dengan obat sakit diare kita. Jadi next itu dengan perekam Facebook Pixel itu nanti dijelasin di kelas ya. Facebook Pixel itu Anda nggak usah masarin ke orang-orang yang hitam-hitam ini. Anda cukup masarin ke selanjutnya itu dengan perekam Facebook. Anda cukup masarin ke orang-orang yang warnanya merah ini yang memang terkendala diare atau terkendala sakit perut ya, kayak gitu. Oke lanjut next. Ya, sehingga akhirnya mengapa Pixel sangat berpengaruh terhadap konversi penjualan, karena akan menampilkan iklan ke orang yang tepat, evaluasi performa iklan jauh lebih valid, dan akhirnya ditarget untuk marketing. Jadi kita juga bisa mentarget orang yang sudah mirip dengan orang-orang warna merah tadi. Jadi saya ingin mentarget bukan orang kayak warna hitam, saya ingin mentarget orang-orang yang hanya warna merah tadi, atau yang orang yang sudah memang sakit perut gitu rekan-rekan. Oke next, lanjut. Kita cepet aja ya. Nah, jadi kalau dari 1.000 orang, ternyata hanya 7 orang yang sakit perut, maka kemungkinan akan ditolak 993 kali. Tapi dengan Facebook Pixel ini, alat perekam Facebook ini, kita akan masarin ke orang yang tepat yang hanya ke 7 orang itu. Atau kita bisa retargeting, remarketing ke orang-orang yang hanya sakit perut aja. Jadi kita dicari profil orang-orang yang mirip dengan 7 orang yang sudah beli obat sakit diare kita. Jadi kita nggak akan masukin ke 993 orang lainnya yang memang tidak sakit perut gitu ya. Jadi itu alat perekam Facebook di digital marketing. Lanjut next. Nah, jadi bagaimana Meta atau IG Ads, Facebook Ads mengidentifikasi bahwa orang itu sakit perut? Lanjut. Ya, dia akan cek dari orang itu apakah suka like, share, view, komen, post, atau save di tentang mungkin tentang sakit perut, tentang BAB mungkin, tentang diare, dan sebagainya ya. Meta bisa membaca, merekam itu semua. Gitu ya. Atau nanti akan dicari siapanya, kapan, di mana, apakah sering kalinya dan sebagainya. Nanti itu tergantung dari alat perekam Facebook itu ya, yang akan kita pasang di Facebook untuk tahu cara alat perekam ini biar menyasar orang yang tepat, atau memprofiling itu jadi mentarget orang-orang yang mirip dengan pembeli kita sebelumnya. Itu nanti ada di kelas ya, sama Kang Iman dijelasin yang punya omset 30 miliar ya. Oke lanjut next ya. Nah, jadi bayangkan Bapak Ibu kalau kita iklan offline, kita tidak bisa mendata siapa yang lihat iklan kita. Kita tidak bisa mendata siapa yang tertarik ke kita. Gitu ya, kayak gitu. Kemudian kita tidak bisa mendata siapa yang datang ke toko. Bisa sih didata, tapi nggak tahu ya kalau dari billboard siapa yang bisa datang ke toko. Kemudian kita nggak tahu juga siapa yang masuk ke fitting baju, siapa yang ngantri bayar kita juga nggak tahu datanya, dan siapa yang beli bajunya itu nggak tahu kalau kita pakai cara offline. Tapi dengan caranya teknologi kita bisa merekam semuanya ya. Contohnya ini next. Ya. Nah, kalau dengan kalau dengan Meta Ads, Facebook Pixel, kita bisa ngerekam siapa yang lihat iklan kita. Kita bisa ngerekam siapa yang ngeklik aja, kita bisa ngerekam. Kemudian kita bisa merekam siapa yang udah masuk ke halaman pertama landing page kita. Kemudian kita juga bisa merekam siapa yang lihat landing page kita atau website halaman kita sampai ke bawah.
kita pun bisa melihat siapa yang akhirnya dia ngasih data ke kita. Tiba-tiba ngasih data karena mau beli. Dan kita pun akhirnya bisa mendata, bisa merekam Meta Ads itu, pixel itu siapa orang yang lanjut ke prompt pembayaran. Itu bisa kita settingin semuanya. Tapi cara belajarnya nanti di kelas ya rekan-rekan ya. Oke, lanjut next. Nah, nanti intinya kalau di sini saya nggak hanya sering lebih jauh, intinya kita bisa ngerekam dan akhirnya kita tahu konversinya di siapa orang, berapa orang yang lihat, berapa orang yang sampai ke tahap beli atau transfer, baik itu produknya retail dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut next. Nah, oke. Contohnya ini aja ya. Contohnya adalah kenapa orang itu bisa membeli produk kita, karena orang itu diingatkan terus berkali-kali sama namanya Facebook Pixel. Nah, bagaimana konsep orang itu bisa melihat berkali-kali iklan kita? Kita akan lihat saksikan video di bawah ini ya. Kalau bisa ada suaranya rekan-rekan. Silakan lanjut lihat suara. Oke, terima kasih. Itu gunanya Pixel ya, Bapak Ibu, untuk mengingatkan terus supaya buyer itu mau beli produk kita dan akhirnya dia merasa dihantui atau merasa ada ini karena ada intuisi, ada feeling bahwa saya diingatkan terus. Padahal ya memang itu memang udah kita setting agar orang itu ngeliat iklan kita 5 kali sehari ya, kayak minum obat ya, kayak gitu rekan-rekan. Oke, lanjut next. Ya, oke, lanjut aja next. Ini udah jelasin biar cepet ya. Ya, jadi intinya orang itu melakukan pembelian itu karena 5% alam sadar dan 95%-nya adalah alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu adalah orang yang selalu diingat-ingatkan terus ya. Seperti kayak tadi, orang suruh milih, ternyata nyuruh milihnya milih angka 55 karena ternyata angka 55 itu sudah disetting ada di hotel, ada di lobby, ada di demo, ada di jalan, ada di mana-mana, sehingga akhirnya orang ketika disuruh milih nomor di lapangan, ternyata orang itu lihat nomor 55 dan memang nomor 55 ini orangnya agak aneh ya, tadi agak keriting, gendut, segala macam ya, jadi akhirnya orang itu milih nomor 55, jadi karena seolah-olah diingatkan oleh alam bawah sadar, padahal itu memang udah disetting dari kita juga semuanya ya, kayak gitu ya. Oke, lanjut. Sebentar ya. Itu dulu. Oke, lanjut dulu. Ini intinya ini ya. Intinya cara Pixel merekam ya. Jadi kita bisa merekam dari mulai lihat iklan sampai ke orang itu keluar ya, kayak gitu ya. Keluar untuk melakukan pembayaran. Jadi kita bisa direkam semuanya ya. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjutlah. Oh, intinya gini ya, sama ya. Kayak tadi ya, kayaknya tadi udah dijelasin deh. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, biar cepet ya. Nah, ini kalau ingin buat konten, Anda harus bikin dari angle yang berbeda-beda ya. Contohnya ini kan udah pada tahu ya. Angle yang berbeda tuh contohnya gini, ada orang naikin keledai mau ke sebuah kota, dikatain tuh bahwa kenapa itu keledainya capek tuh dinaikin sama 2 orang gitu, harusnya sih salah satunya turun. Nah, akhirnya salah satu turun, bapaknya pegang keledainya, anaknya naik, diomongin juga sama orang nih, kenapa sih anak bapaknya yang jalan, anaknya naik, itu kan anak durhaka gitu kan, kayak gitu. Lanjut lagi, anaknya yang berjalan, bapaknya yang naik. Dibilangin itu anak durhaka lagi tuh, karena si bapaknya kok ngebiarin atau bapak durhaka tuh ngebiarin anaknya jalan, bapaknya naik keledai gitu. Atau akhirnya keledainya diangkut aja bersama-sama sama anak dan bapaknya. Tapi diomongin lagi sama orang, itu kenapa sih ada keledai yang nggak dinaikin dua-duanya gitu kan. Jadi cara pandang orang itu beda-beda ya setiap orang. Sehingga kita harus bikin konten dari angle-angle yang berbeda-beda. Nggak bisa bikin konten itu dari satu angle aja biasa ya, kayak gitu. Lanjut next. Ya, intinya Anda harus punya landing page atau web satu halaman ya. Lanjut next. Nah, jadi konten itu harus dibuat dari beberapa angle yang berbeda. Contohnya ini ya. Ada angle entertainment, drama, atau gimmick gitu ya. Jadi tekankan lebih pada pokoknya itu ya, ada before after atau testimoni gitu ya konten tuh. Konten itu adalah gambar, video, copywriting, tulisan yang membuat buyer Anda tertarik dan itu bisa tampil di media sosial, baik itu di IG Ads, Facebook Ads, dan lain sebagainya ya. Kemudian bikin gen NPN-nya, bikin kalau kesenangannya, kebahagiaannya kalau beli produk ini gimana, kalau kepedihannya kalau tidak beli produk ini gimana gitu, kesakitannya gitu kan, kayak gitu misalnya. Beli properti saat ini selagi murah daripada nanti semakin ditunda semakin mahal. Nah, itu kan itu pain and gain ya rekan-rekan. Lanjutnya lagi bisa juga bikin konten itu storytelling.
waktu kemarin di copywriting misalnya, waktu kemarin atau di YouTube ya, waktu kemarin saya jalan-jalan ke daerah ke daerah Bandung Barat, keluar Tol Padalarang. Ternyata di sana ada sebuah perumahan yang view-nya bagus banget. Ternyata view-nya adalah Emerald Resort ya, bla bla dan sebagainya ya. Jadi bikin konten itu bisa dari berbagai macam sisi, bukan hanya dari satu sisi aja ya. Lanjut next. Nah ini intinya kalau bikin landing page itu ada yang namanya above the fold. Sebelum di scroll itu intinya kepala landing page itu harus mengandung apa yang bisa dilihat satu kali baca di handphone kita. Oke lanjut. Nah intinya kalau di atas itu lanjut rekan-rekan. Ya bisa atau keluar dulu lah. Intinya kalau Anda bikin landing page itu salah satunya adalah harus punya powerful headline. Ya, headline yang menyentak, ada sub headline di bawahnya lagi, ada call to action di tengah warna merah, ada social proof sudah berapa banyak orang yang mengikuti ini, di atasnya lagi ada diskon atau urgensi, diskonnya mau sampai berapa persen dan sampai berapa lama, ada image di belakang, ada video boost trust, video-video bisa comot-comot dari Facebook, ada di YouTube, sehingga akhirnya bisa ditempelin di sini membuat orang lain percaya, luar biasa. Terus ada keterbatasan, harus dibatasi, ada kelangkaan, tidak bisa semuanya tidak bisa semuanya intinya dibatasi ya, tidak bisa semuanya itu langsung bisa masuk begitu saja, ada keterbatasan dan ada harga normal atau diskon. Ya, kayak gitu tuh ada harga coret. Ini adalah bikin landing page atau web satu halaman pada saat sebelum di scroll, ini adalah kepalanya. Harus mengandung ini semuanya. Gimana cara bikinnya nanti di kelas ada ya. Lanjut next. Ya kalau ini nanti bisa dipelajari lagi ya. Ini adalah di jeroannya atau di bawah-bawahnya harus mengandung ini semuanya ya, kayak gitu. Lanjut next. Jadi juga sama ya, lanjut next. Ya, intinya semakin realitas produk Anda semakin bagus, sehingga akhirnya cost-nya semakin murah. Jadi semakin produknya terjangkau juga, semakin value-nya juga bagus, semakin produk Anda semakin sesuai dengan produk Anda dengan realitasnya dan lebih bagus lagi, semakin akan cost marketingnya semakin murah ya. Lanjut next. Nah intinya ini ya, tadi udah jelasin ya, mau Anda harus punya satu web landing page, namanya harus di boost sama organic traffic atau paid traffic. Nanti itu ketika sudah jadi prospek, Anda bisa jualan apa saja dan akhirnya bisa referral dari mulut ke mulut kalau produk Anda bagus sekali dan luar biasa ya. Oke lanjut next. Nah ini langsung aja ya. Setelah digital marketing, itu tadi itu tentang lebih ke banyak bagaimana cara Anda beriklan di digital marketing. Intinya harus punya landing page atau web satu halaman. Kemudian di boost atau dipasarkan cara trafficnya itu via media sosial ya. Bisa media sosial itu berbayar dan bisa gratisan. Nah saya akan jelaskan juga bagaimana tips and trick menjadi seorang developer properti gitu ya. Oke lanjut next. Satu tidak bukan yang adalah lokasinya harus strategis, satu lokasinya harus sunrise. Lokasinya harus banyak dicari orang. Lokasinya harga tanahnya masih murah tapi bisa jualan tinggi. Lokasinya lagi banyak pesaing juga di situ, lagi diperebutkan dan lagi luar biasa. Nah itulah adalah cara Anda untuk bisa main properti. Salah satu yang paling banyak dicari di properti di Bandung itu adalah properti di daerah Bandung Barat. Rekan-rekan saya punya proyek di sana, itu nama proyeknya The Emerald Resort ya, yang sudah ada desain interior rumah mewahnya di situ ya, dan lagi dibangun gerbang mewahnya pakai conwood, pakai nanti kalau mau survei boleh ya, hubungi panitia aja kalau mau survei. Ada desain di depannya tuh ada conwood itu ini ya, kayu-kayu gitu ya, yang luar biasa ya. Lanjut next. Ya. Kemudian sistem, nah selanjutnya ketika Anda sudah dapatin lokasi yang strategis, ini nyari harus banyak ya, bisa 100 pencarian gitu. Selanjutnya Anda harus punya harus pembayaran lahannya harus lunak. Pembayaran lahan harus lunak tuh kayak gimana? Yaitu adalah yang bisa kerjasama murni, dibayar per unit laku, atau ditermin sepanjang mungkin sampai hari kiamat kalau bisa gitu ya, kayak gitu. Jadi intinya kayak yang punya lahan tuh, Bu, Pak, bisa nggak bayar lahannya kerjasama aja? Ibu punya tanahnya, saya bisa jadi operatornya, pengelolanya, nanti saya bayar per unit laku, bikin PT barang, bikin legal barang, bikin CP barang. Jadi yang punya tanahnya ngemodalin Anda, dan Anda hanya punya mungkin skill, networking, dan sebagainya, Anda cukup untuk jadi operator developernya. Atau Anda bisa beli sebuah tanah itu 1.000 meter, 2.000 meter, atau 1 hektar atau 2 hektar, tapi dengan cara pembayaran lahannya lunak gitu ya, alias pembayaran lahannya
Ditermin aja, termin sepanjang mungkin, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau selama mungkin. Tergantung negosiasi, tapi memang tidak, ya syukur-syukur bisa di pencarian di 5 pencarian bisa dicari, atau pencarian yang kesekian baru bisa. Jadi kalau ada baru 1 unit nyari dan ditolak, jangan cari lagi yang lainnya. Cari lagi yang lainnya. Sama dengan prinsip nyari jodoh. Anda jangan fokus ke satu, tapi cari lagi yang lainnya yang memang dia responnya terbaik bagi Anda semuanya, ya kayak gitu. Lanjut next. Nah ini legal lahan harus clear and clean, rekan-rekan ya. Legal lahan harus clear and clean. Jangan sampai lahan itu sengketa. Ya cek zonanya juga apa, harus zona kuning dan zona orange. Jangan sampai Anda beli lahan zona kuning, zona hijau, karena zona hijau itu tidak bisa dibangun apa-apa dan tidak bisa keluar IMB-nya. Bahkan jangan beli tanah yang memang statusnya di SM-nya sawah basah. Itu susah sekali untuk keluar IMB-nya. Cek dulu harus mungkin sawah tanah pekarangan, sawah tanah kebun, tanah yang zona kuning, bukan tidak sengketa. Bagaimana cara mengecek tanah itu sengketa atau tidak? Gampang. Kopian sertifikatnya Anda bawa ke RT, ke RW, ke warga sekitar, ke kelurahan, ke kecamatan, atau langsung Anda cek ke BPN apakah lahan itu clear and clean dan tidak ada masalah gitu kan ya. Kayak gitu. Lanjut next. Ya. Lanjut next. Silakan tim. Atau ya. Kemudian sebelum Anda launching produk, Anda harus koordinasi dulu ke lingkungan setempat. Ya. Nah, harus koordinasi dulu. Jadi Anda harus bicara dulu, ajak bicara RT, RW, kelurahan, kecamatan, Babinsa, Polres setempat dan sebagainya. Intinya apa ketika saya sebelum launching, apa yang saya perhatikan di project ini gitu ya. Jadi jangan sampai jangan sampai nanti kita launching ternyata didatangin preman, ormas segala macam. Itu bahaya sekali ya rekan-rekan kayak gitu ya. Jadi sebelum launching pastikan semuanya terkendali. Biasanya mereka minta dana CSR kok. Atau kalau keamanan kayak Babinsa Polres itu minta keamanan mungkin bisa 5 juta sebulan gitu. Atau kalau dari dana CSR lingkungan tempat diminta 2,5 sampai dengan 5 juta per rumah biasanya kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau nanti udah masuk hitung-hitungannya beres bagus itu nggak apa-apa ya. Lanjut next. Ya. Nah konsep harus ciamik, konsep itu harus bagus ya. Mau itu pakai konsep Redosian, jadi cari konsep yang paling banyak dibasarkan di situ apa, Anda pasang konsepnya. Atau cari yang mirip kayak di pasaran di situ, tapi Anda rubah lagi, diferensiasi lagi. Bisa konsep minimalis, tapi mungkin ada sentuhan American style-nya, Europe style-nya, Santorini style-nya, resort-nya, gaya Bali-nya, gaya Italiano-nya, gaya tropical modern-nya, gaya Mediterranean-nya, atau apa, silakan. Jadi konsep itu bikin konsep yang memang pasaran di dari situ, tapi Anda ada diferensiasinya. Yang nggak ada di tempat lain, mungkin gaya Santorini, gaya American style, gaya European style. Nah bagaimana cara bikin konsep? Gampang. Cari aja arsitek lepas, arsitek freelance, itu bayar aja ke mereka 15 juta untuk bikin fasad depan rumahnya, set dalamnya, dan sampai bisa bikinin set plan-nya, denahnya segala macam. Itu bayar aja pakai jasa arsitek. Kalau bisa Anda nego bisa gambar dapat sebanyak-banyaknya, grid view, fasad view dari depan, dari belakang, dari apa. Nah kemudian Anda pasang biasanya sih 10-15 jutaan ya arsitek lepas ini ya. Jadi pasang konsep ciamik, Anda tinggal minta saya bikin konsep ini. Gitu. Nanti dia akan bikinin buat Anda kayak gitu ya. Lanjut next. Pakai freelance aja ya. Kalau saya udah punya arsitek in-house dari Tenas gitu ya, dari Tenas Kota Bandung ya. Nah udah bikin konsep yang menarik, udah tahu konsepnya bikin apa, Anda langsung buatin tools marketingnya, gitu ya. Terus marketing itu berupa brosur, berupa soft copy, gambar-gambar segala macam. Makanya Anda harus rekrut tim desain grafis ya. Nah lanjut ke perekrutan, lanjut apa? Langsung selanjutnya perekrutan kayak gimana? Lanjut, ya. Perekrutan itu Anda untuk pertama kali membangun sebuah developer property, Anda cukup rekrut tim marketing and sales. Itu jumlahnya cuma 3 orang. Satu tim desain grafis yang akan bikin konten tiap hari. Satu tim advertiser yang akan iklan di IG Ads, Facebook Ads, atau Google Ads, atau di Marketplace. Ya, satu lagi adalah rekrut tim sales yang akan follow up, baik itu di WhatsApp, di telepon, atau di lokasi lapangan ketika Anda launching produknya, gitu ya, rekan-rekan kayak gitu. Jadi jangan langsung. Jadi itu cukup 3 aja. Kalau ada yang ingin memasarkan developer property, cukup 3 orang ini aja. Cukup 3 orang ini ada di developer property Anda ya. Tim desain gratis yang berpengalaman, mungkin 5-10 tahun berpengalaman. Atau bisa juga Anda bikin orang advertiser yang bisa iklan di IG Ads minimal, atau di Marketplace, atau di Facebook Ads, atau di Google Ads.
Tapi paling minimal harus bisa iklan di IG Ads ya, dengan budget 50.000 sehari gitu ya. Oke, kemudian adalah tim sales, adalah tim yang akan follow upin untuk dari dari WA, dari telepon, dan langsung survei ke lokasi langsung. Dia akan follow up untuk menjadi duit bagi Anda gitu ya. Selanjutnya setelah Anda dapat duit, rekrutlah kasir berpengalaman minimal 5 tahun di developer properti biar dijaga keuangan Anda dan Anda tidak bisa ngambil uang sembarangan. Kalau bisa yang keuangannya yang killer gitu ya, yang bisa ngambil uang sembarangan. Oke, lanjut next. Nah, ini media channel primer yang harus dipunyai oleh seorang developer properti atau pemasar agen properti, yaitu adalah Anda bisa memasarkan melalui agent dulu di sekitaran lokasi. Gimana caranya jadi cari agent itu gampang, tinggal cek di marketplace aja. Pasarin nanti produk saya ya, kayak gitu ya. Kemudian di open table atau pameran, open table itu biasanya di Toserba, harganya murah 5 juta sebulan. Kalau pameran itu lumayan ya, bisa mahal 30-50 juta per pameran per minggu ya. Itu biasanya diadakan di mall-mall mewah, itu bisa luar biasa juga penjualannya. Anda juga harus bisa pasang IG Ads, atau tim Anda harus bisa pasang IG Ads. Kemudian tim sales Anda disuruhkan passing juga ke ruko-ruko atau ke cici-cici koko-koko di daerah tersebut atau ke pusat-pusat bisnis di daerah tersebut, dan kemudian akhirnya Anda harus pasang rumah.com. Tapi memang rumah.com akan tutup November, jadi nanti akan ada akun yang lainnya lagi ya. Lanjut next, media channel sekunder yang wajib Anda punyai apa? Yaitu Google Ads. Harus ada yang bisa pasang Google Ads, tim advertiser Anda. Atau influencer, Anda pasang jasa-jasa influencer dari mulai 300.000 per postingan. Per postingan di status atau di feed itu 300.000 ya. Kemudian Anda juga bisa pasang ini marketplace yang lainnya di Lamudi atau di Rumah 123. Ya, kemudian Anda juga bisa pasang di TV atau di tapi ini nggak wajib. Ini sekunder yang wajib dipunyai oleh seorang developer properti. Yang primernya yang wajibnya itu yang tadi yang pertama ya, kayak gitu. Oke, lanjut next. Ya. Lanjut next, kemudian Anda bisa arahkan ketika Anda sudah rapi lahannya, dipapas rumputnya, banyak pasang umbul-umbul, banyak pasang baliho, banyak pasang spanduk, dan sebagainya. Kemudian rumput-rumputnya dipapas di ini, kemudian Anda baru arahkan ketika iklan Anda sudah mulai jalan, arahkan ke survei langsung atau datang-datang ke gathering yang Anda buat sendiri ya. Kayak gitu, kalau datang ke gathering nanti jelasin aja di ini ya, di apa namanya itu, datang ke gathering itu nanti dijelasin di kelas aja ya, kayak gitu ya, cara-caranya ya, workflow bagaimana caranya Anda bikin gathering properti nanti akan dijelaskan ya. Oke, lanjut next. Ya, kemudian akhirnya repeat kalau Anda sudah berhasil dengan cara tadi, Anda sudah bisa menserah terimakan unitnya dan sebagainya, Anda bisa repeat di tempat lainnya. Intinya ketika Anda dapat uang banyak, rekrutlah orang keuangan dan properti yang berpengalaman, yang killer, yang tidak bisa serta-merta Anda ngambil uang sembarangan. Anda cukup jadi orang gajian aja. Jadi properti pun jadi orang gajian, nanti diambil keuntungannya tiap tahun ya rekan-rekan ya, kayak gitu. Lanjut next. Ya, kemudian nanti salah satu, dan ini kunci utamanya adalah progres harus cepat. Kalau progres Anda cepat, nanti Anda akan menjaga momentum sehingga akhirnya jadi gila-gila, jadi luar biasa ya. Lanjut next. Nah, bagaimana apakah ini pertanyaan-pertanyaan ya, apakah jadi developer harus punya modal besar? Jawabannya apa? Jawabannya adalah dengan ilmu negosiasi dan permodalan, maka biaya yang dikeluarkan bisa terjangkau dan diatur. Dengan ilmu komunikasi juga ya, sehingga akhirnya kita tidak perlu bayar tanahnya. Intinya bayar tanah itu, booking itu cukup di depan tuh 5-25 juta, sisanya di terminal tuh diajak kerjasama, sehingga nanti bayarnya itu dari hasil penjualan rekan-rekan, kayak gitu ya. Lanjut next. Jadi nggak perlu kita punya modal cash untuk membeli tanah itu semuanya gitu ya. Apakah jadi developer ribet dan urus perizinan? Jawabannya adalah apa? Lanjut next. Jawabannya dengan ilmu dasar legal, pemilihan outsource yang tepat, kayak notaris, BPN yang buat EMB, dinas PUPR, dinas perizinan, dan kemudian rekrut tim profesional yang berkualitas yang sudah berpengalaman di developer properti legalnya, maka kita juga bisa langsung mengerjakannya tanpa bantuan kita. Nah, ini intinya ketika kita sudah mulai jalan proyek dan akan mulai pembangunan, itu harus kita rekrut tim legal yang berkualitas ya, kayak gitu, yang sudah pernah tahu link-linknya bikin legal itu kemana aja, link-link bikin split SHM, link bikin EMB dan sebagainya itu langsung kemana ya. Oke, lanjut next. Nah, apakah jadi developer harus paham ilmu konstruksi? Gitu, jawabannya apa? Jawabannya dengan ilmu dasar bangunan, kontraktor, pemilihan vendor yang tepat, rekrut tim profesional berkualitas, maka kita juga bisa mengerjakannya. Selanjutnya, setelah Anda memulai pembangunan, rekrutlah SPP bangunan yang berkualitas dari proyek yang lainnya yang sudah berpengalaman mungkin minimal 5-10 tahun di dunia bangunan properti, gitu kan. Rekrut supervisor, sehingga dia mengawasi, dia yang akan liatin, karena kita sebenarnya pakai vendor juga sih.
Jadi kita nggak ngerjain sendiri ya bangunannya, kita di vendor aja, ke kontraktor aja yang dengan budget 3,5 juta sampai dengan 4 jutaan per meter ya. 3,5 juta itu 1 lantai, 4 jutaan itu 2 lantai gitu ya, kayak gitu. Untuk rumah minimalis biasa aja ya, kayak gitu. Lantai keramik pakai granit ya. Lanjut next. Apakah jadi developer ribet dengan kompleksitasnya yang tinggi? Jawabannya apa? Jawabannya dengan belajar dulu cara membangun bisnis dan menguasai bisnis proses, maka semua bisnis semuanya bisa teratasi. Jadi belajar dulu ya, semuanya bisnis prosesnya agar Anda tidak bangkrut, tidak jatuh terjerembab. Ya, lanjut next. Ya. Nah, cara scale up bisnis developer property bagaimana? Intinya ada 3 hal. Satu apa? 1, pembayaran lahan harus lunak. Kedua, tadi termin atau kerjasama murni ya. Kedua, penjualan harus cepat gitu ya dengan tim marketing yang berkualitas dan sales yang berkualitas. Lanjut next. Dan akhirnya pembangunan juga harus cepat sehingga ini menjaga momentum penjualan ya, karena pembangunan juga cepat kita ya kayak gitu. Lanjut next. Ya, nah kemudian repeat di tempat yang lainnya. Ya kalau sudah beres tapi ya jangan belum beres langsung Anda cari proyek yang lainnya lagi. Itu nanti gali lubang tutup lubangnya jangan. Ya, lanjut next. Nah, kita juga punya kelas ya rekan-rekan, kelasnya mulai dari besok 5 hari ya, dari mulai Jumat sampai Selasa. Kelas Quantum Leap, bagaimana meraih omset 1 sampai dengan 10 miliar pertama menjadi developer property, workshop 5 hari dari 1 sampai dengan 5 September 2023 di Holiday Inn Pasteur Bandung. Scale up bisnis developer property dari mulai pemula, dari mulai bangun 1 unit rumah, bangun tanah kaplingan, sampai bangun puluhan unit rumah, sampai bisa membangun perusahaan yang lebih sustainable dan profitable di masa depan. Gitu ya, kayak gitu. Lanjut next, pembicaranya ada sebelumnya ya. Sebelumnya. Ini sebelumnya pembicaranya ada saya, kemudian ada Pak Kokon, sales, ini konsultan salesnya Ciputra ya. Itu beliau berpengalaman 7 tahun di dunia developer properti ya di Ciputra. Kemudian ada Kang Iman, ahli digital marketing kita juga ya, kayak gitu. Lanjut next. Nah, kalau kemarin sih bisa, kalau daftarnya kemarin kita bisa ngundang anak ke gathering Aldi Tahir, udah lewat. Yang lanjut lagi. Kalau Anda daftarnya kemarin juga padahal bisa ke gatheringnya Delon, Ex Indonesian Idol ya, tapi udah lewat juga gitu. Tapi nggak apa-apa, tinggal fokus ke besok 5 hari aja ya. Lanjut next. Nah, benefitnya itu adalah training diadakan di hotel bintang 4 atau 5. Ada goodie bag, ada materi soft copy dan hard copy, ada lunch 2 kali, ada coffee break 4 kali. Kalau lunchnya 5 kali ya. Ada coffee break juga sampai bisa 8 kali. Ada t-shirt nantinya atau lebih eksklusif developer. Ini harusnya tim udah mulai ini ya dihapus ya, sudah nggak ada nonton bareng lagi, udah lewat. Sudah nanti akan hari Minggu sore akan ada survei ke lokasi, kemudian ada ID card gitu ya, ada fee 1 kali Zoominar, dan ini Zoominarnya udah ini ya, ada grup WA eksklusif bersama saya, dan nantinya ada dokumentasi foto dan video eksklusif, ada sertifikat juga, dan ada free buku digital marketing saya Ana Priyata ya. Oke, lanjut next. Ya, nah materi workshop yang akan didapat apa aja, bagaimana mencari tanah dengan lokasi strategis, bagaimana cara pembayaran lunak properti atau cash bertahap tapi cepat lunas, bagaimana membuat konsep digital dan tools marketing developer properti yang bisa laku keras, cara membangun tim pemasaran, marketing sales, hybrid, antara online dan offline, bagaimana struktur organisasi perusahaan properti pemula, bagaimana 3 fundamental cara scale up developer properti pemula, bagaimana 5 kaki meja developer properti, bagaimana membangun tim hybrid, profesional magang dan didikan yang berkualitas akademik. Kami punya tim boarding school properti ya. Itu tim magang diajarin sama kami tentang dunia bisnis properti selama 1 tahun. Memang itu kelasnya berasrama, itu mah buat usia 23 tahun ke bawah, itu bayarnya 5,5 juta ya rekan-rekan ya 1 tahun. 5,5 juta 1 tahun diajarin bisnis developer properti dari hulu ke hilir, mulai dari developer properti, bikin acara kayak 1 stadion dengan bersama Dewa 19 dan Noah nantinya, dan kemudian akhirnya bisa membangun developer properti itu 1 tahun, bayarnya 5,5 juta tapi untuk usia 23 tahun ke bawah ya, kayak gitu. Lanjut next. Kemudian nanti sebelumnya nanti akan diajarin juga bagaimana mencari tanah dengan lokasi strategis, bagaimana cara pembayaran lunak properti atau cash bertahap tapi cepat lunas, bagaimana membuat konsep desain terus marketing developer properti yang bisa laku keras, bagaimana cara membangun tim pemasaran marketing yang sales hybrid antara online dan offline kayak tadi ya. Oh ini udah sesudahnya sorry. Sudahnya rekan. Nah, penyusunan misi dan misi kultur perusahaan, bagaimana ilmu konstruksi, digital marketing dan properti, negosiasi layanan permodalan, membangun tim militer yang berjuang sepenuh hati,
BSM, Branding Selling Marketing, mengatur keuangan global developer property, bagaimana quick count melihat omset, baik itu keuntungan developer property, dan akhirnya bisnis proses developer property. Nanti juga saya akan mengundang ahli konstruksi, ahli sipil yang akan nerangin tentang bagaimana membangun sebuah kontraktor dan developer property. Ya, itu dia akan bicara 4 jam di hari Minggu. Ya, itu saya punya guru juga, paham ilmu konstruksi dan sipil. Nanti dia akan nyerangin bagaimana caranya ya, kayak gitu. Jadi selain 3 pembicara tadi, saya undang juga ahli konstruksi juga, katanya dia siap pagi-pagi dia akan ngisi sharing di kita ya, kayak gitu. Lanjut next. Nah, oke, ini pasang aja videonya rekan-rekan, silakan. Dia ada suaranya, pakai suaranya ya. Jadi developer properti, tapi bingung cara memasarkannya gimana dan mau belajar lebih expert lagi. Yuk ikuti workshop 5 hari bersama para expert di bidang properti dan pemasaran. Anda akan belajar bagaimana cara menjadi developer properti, mulai dari bangun 1 unit rumah sampai puluhan atau ratusan unit, hingga bisa mendapatkan 1 miliar pertama Anda. Anda juga akan dapat bonus datang ke acara gathering bersama Aldi Taher dan Delon Indonesian Idol. Tunggu apa lagi? Klik daftar sekarang. Oke, lanjut ya, lanjut. Pasang lagi 1 video lagi, mangga. Silakan dilanjut. Oke ya rekan-rekan, berapa sih investasi buat ikut workshop besok ya, mulai dari jam 8 pagi rekan-rekan ya. Boleh lanjut, bukan 20 juta sih, bukan, lanjut, berapa, bukan 10 juta juga, lanjut. Ya. Intinya kalau besok mau ikutan 5 hari itu 5.500.000 ya rekan-rekan ya. 5.500.000 bisa ikutan dari mulai Senin sampai dengan Selasa minggu depan ya, kayak gitu ya. Lanjut, next. Ya, oke lanjut. Ada juga kelas 2 hari ya. Itu ikut kelas 2 hari itu, kelas 2 hari itu ikut bersama tentang marketing and sales aja bersama Pak Kokon. Itu tuh konsultannya salesnya Ciputra itu hanya senilai 1.950.000 aja. 1.950 ya, 1.950.000 aja ya, kayak gitu ya. Oke lanjut. Kalau gathering dealnya udah lewat ya. PDP-nya hampir sama, lanjut. Ya, jadi apa aja yang akan dipelajari di 2 hari workshop developer property and sales ya, yaitu marketing plan for beginner, basic training, yaitu mengenal marketing, mengenal karakter konsumen, mencari database yang akurat, digital marketing, presentasi call in dan call out, canvassing dan login. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, 2 intermediate training, middle up, nomor 2. Sebelumnya ya, middle up skills marketing, yaitu akan dipelajari memahami diri sendiri, yang nomor 2, rekan-rekan. Nomor 2 itu memahami diri sendiri dan konsumen, mengukur kinerja marketing secara efektif, mengatur ke konsumen yang komplain, skill customer service, bagaimana caranya, negosiasi, hard selling, ice breaking, dan closing power. Lanjut, next. Ini kelas-kelasnya ya. Kemudian advanced training, leadership skill, apa aja yang dipelajari, yaitu delegasi, manajemen konflik, bangun tim, problem solving, improve kreativitas, skill kepemimpinan, skill komunikasi, goal setting, service excellent, dan skill menjual yang menguntungkan. Ya, kayak gitu ya. Itu tentang advanced training dan leadership skill. Lanjut. Ya, jadi kita ada kelas silver, tapi udah 2 hari ya, karena tinggal sisanya besok, jadi gathering dealnya. Nanti tim tolong diubah ya, ini slide-nya belum diubah. Jadi ada workshop marketing and sales aja bersama Pak Kokon, sales konsultannya Ciputra. Itu dia juga bintang iklannya OBH Kombi ya, obat batuk OBH Kombi itu jadi hanya 1.950.000. Oke, ada klik-klik lagi ya, ada tanggal-tanggalnya ini ya. Ada klik-klik lagi, silakan klik. Atau platinum itu total 5 hari. Itu silakan di-share Teh Rae, bisa ada Teh Rae nggak? Teh Rae di-share itu kalau mau daftar kemana? Kalau mau daftar ayo di-share. Atau Kang Nugi ada nggak? Ini ya cara share-nya ya. Kang Nugi atau Teh Devina kalau mau daftar kemana ya? Langsung aja nanti di WA ya. Ya, di chat aja, di chat ini. Ayo cepat ininya ya. Ya, silakan. Ya, yang 5 hari 5.500.000, kalau 2 hari 1.150.000 ya.
Kayak gitu ya, ilmunya beda ya, yang 2 hari tentang marketing and sales, yang 5 hari tentang developer, yang 3 hari itu developer, ada tambahan 3 hari tentang developer properti, yang mulainya besok di Holiday Inn Pasteur Bandung ya. Kayak gitu, bisa di share Kang Nugi atau Televina, cepetan ayo, kalau mau daftar kemana atau menghubungi WA siapa aja dulu ya, teman menghubungi WA admin boleh juga ya, kayak gitu ya. Oke ya. Oke, nggak bisa closing Bapak Ibu ya, kayak gitu ya, nggak bisa closing properti, harus bayar duluan di muka ya, karena bayar hotelnya besok Bapak Ibu ya, bayar hotelnya besok, bayar pembicara Pak Kokon itu jadi pembicara kita bayar 45 juta rekan-rekan ya. Pak Kokon itu dibayar 2 hari ngisi training itu dibayarnya 45 juta, jadi nggak bisa bayarnya after closing, bayarnya harus besok ya, kayak gitu rekan-rekan ya. Ya lanjut, belum pembicara yang lainnya ya, saya juga bayar ya. Itu ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, bisa di-share Kang Nugi, Teh Devina, mungkin kalau mau beli, kalau mau ikutan bisa nanti hubungi panitia ya, kayak gitu ya. Itu bisa daftar ke sini juga ya. Atau silakan pendaftaran, silakan hubungi ini Teh Devina ya, kayak gitu ya. Bisa hubungi, bisa diklik nggak ya? Bisa diklik tuh. Atau wa.me, ini kayaknya gimana wa.me-nya ya? Atau nomor handphonenya aja langsung diklik di sini ya. Nomor handphonenya aja langsung dari 081 berapa gitu ya, atau bisa di wa.me lagi. Ini kok nggak bisa ngeklik ya, kayak gitu ya. Oke, rekan-rekan, saya terima 3 pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ya pertanyaannya ya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada MC. Silakan ada pertanyaan, saya akan jawab ya, silakan ya. Hatur nuhun, sukses luar biasa. Saya akan jawab 3 pertanyaan di chat ya. Terima kasih, saya tunggu dulu pertanyaannya ya. Silakan waktu dan tempat, saya silakan lagi ke Televina. Nomor handphonenya diklik, di share aja 089 berapa gitu ya, kayak gitu ya. Terima kasih, sukses luar biasa. Terima kasih ya. Oke, terima kasih untuk Pak Yana. Ya, untuk rekan-rekan sekalian, ilmunya sangat bagus ya. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang udah paham atau yang kurang paham, bisa nih untuk pertanyaannya boleh di chat aja ya. Nanti bakal dijawab langsung oleh Pak Yana. Kira-kira ada lagi yang mau nanya? Di chat aja nanti dibacakan aja sama Teh Devina ya, yang relate aja yang langsung ya, pertanyaan langsung to the point aja ya, yang langsung to the point ya. Rekan-rekan sekali lagi, rekan-rekan yang rekan-rekan yang posting dan di IG Ads ini gitu ya, posting di IG dan tagging ke saya, nanti akan dapat logam mulia ya, bisa diambil di kantor atau dikirimin ke alamatnya masing-masing ya, kayak gitu ya. Ditawarin jadi agent juga boleh, jadi agent itu tinggal di grup WA aja, nanti jadi agent kayak gimana boleh. Tapi kalau mau gini rekan-rekan, saya bisa jadi developer dengan omset 100 miliar, alhamdulillah saya udah ikut kelas hampir 3 miliar rekan-rekan. Kayak gitu. Jadi jangan alergi dengan kelas ya rekan-rekan ya. Kalau rekan-rekan mau kayak saya tiba-tiba dari nol dan punya omset 100 miliar, rekan-rekan kalau punya uang tabung dan rekan-rekan ikut kelas. Kalau rekan-rekan nggak ikut belajar lagi, nggak itu mentok, rekan-rekan omsetnya cuma 100 juta per tahun dan itu udah ngerjain hal itu tuh 10 tahun. Ini rekan-rekan sorry ya. Jadi saya langsung sharing aja ke rekan-rekan kayak gitu ya. Rekan-rekan, kalau rekan-rekan nggak belajar lagi, nggak mau investasi dari leher ke atas gitu ya. Investasinya hanya dari leher ke bawah, investasi dari hidung ke investasinya dari hidung ke bawah, jadi investasi dari hidung ke atas. Sorry itu saya rekan-rekan mau satakar kebak bagaimanapun, mau bisnis satakar kebak 10 tahun mau kayak gimana, sorry itu saya paling omset Anda cuma 10 sampai dengan 100 juta per tahun ya rekan-rekan. Tapi kalau Anda belajar lagi, Anda nabung lagi, Anda ikutan kelas-kelas lagi, Anda ikutan belajar progres ke Jakarta, ke Bali, ke Finlandia, ke Eropa, segala macam. Sorry to say, rekan-rekan, saya berbisnis sudah hampir 10 tahun. Sorry, omset bisnis saya sudah 100 miliar dan kita akan undang Dewa 19 dan Noah tahun depan ya. Itu perbedaan antara levelnya rekan-rekan dengan kita yang memang tidak belajar lagi. Tapi kalau rekan-rekan belajar lagi, rekan-rekan mungkin bisa menyaingi saya atau bahkan bisa melampaui kami juga kayak gitu. Jadi rekan-rekan jangan alergi kepada kelas.
jualan dulu boleh, nabung dulu yang banyak boleh gitu ya. Nanti kalau ada duit boleh juga diinvestasikan ke kelas. Nanti rekan-rekan bisa mindsetnya berubah bagaikan bumi dan langit. Mindsetnya bukan mindset yang cuman jadi pemasar biasa, tapi mindsetnya bisa satu meja makan dinner bareng dengan Sandiaga Uno gitu aja rekan-rekan ya. Silakan kalau ada yang mau ini. Kalau ada yang mau bertanya, dibacakan aja sama Teh Divina ya. Ini Silakan. ada pertanyaan satu dari Sukalani dari Depok. Itu biaya 5,5 juta udah termasuk stay penginapan di hotelnya. Kalau peserta dari luar Bandung Pak, gimana Pak? Oh belum ya, menginap sendiri-sendiri ya, bisa pakai Red Doors atau Oyo atau di hotel tersebut, tapi hotel tersebut agak cukup tinggi, agak cukup mahal, bisa sehari yang 500.000 ke bawah ya, jadi 5,5 juta itu belum dengan penginapannya ya rekan-rekan, jadi penginapan bisa nyari aja Red Doors atau Oyo, banyak kok yang ratusan ribu ya, itu hanya fix untuk itunya doang ya, materi training kelas. Jadinya 4 pembicara ya rekan-rekan, saya, developer properti dan cara scale up dari 0 tiba-tiba jadi 100 miliar pertama gitu ya, dari mulai bangun satu rumah, bangun tanah kaflingan sampai bangun puluhan unit rumah, dan akhirnya nanti kita bisa scale up ke 100 miliar pertama ya, kayak gitu. Kedua adalah Kang Iman yang punya omset 30 miliar di digital marketing. Ketiga adalah Pak Kokon, konsultan salesnya Ciputra selama 7 tahun. Keempat adalah nanti ada guru saya juga, dia akan sharing ilmu sipil dan ilmu konstruksi bagi Anda semuanya ya, kayak gitu. Jadi belum sama penginapan ya, itu hanya kelas aja biasa semuanya selama 5 hari ya di Bandung, dari mulai besok jam 10 pagi sampai Selasa jam 17 sore. Kalau hari-hari berikutnya jam 8 pagi ya, hanya besok aja karena besok banyak yang dari luar kota, dari Jombang, dari Jakarta, itu mulainya jam 10 pagi. Tapi besok-besoknya mulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi, dan nanti ada pembicara dari konstruksi ya, ahli sipil, udah 20 tahun ahli sipil, ahli konstruksi, punya proyek juga nilainya ratusan miliar juga, beliau mau ngisi sharing di kita. Dan nanti hari ketiga, hari Minggu sore, itu Bapak Ibu disediain Fortuner untuk survei ke lokasi kami yang omsetnya 2 triliun ya di Emerald Resort ya rekan-rekan. Oke lanjut, silakan Teh Divina, pertanyaan yang lain, lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan ini Pak. Dari Novita Sari, boarding school property bisa diulangi lagi Pak, di mana maksimalnya Pak, mekanismenya Pak? Okay. Boarding school property bisa daftar juga ke admin kita, nanti dikasih nanti di follow up sama tim kita ya. Boarding school property itu untuk anak usia 23 tahun ke bawah, mulai 17 tahun, itu sekolah berasrama, sudah ada yayasannya, ngajarin tentang properti dari mulai digital marketing, bisnis, dan bikin event Dewa 19, Noah, Raisa Tulus di satu stadion, itu di Bandung ya, di Bandung. Itu sekarang itu kalau di Bandung itu asramanya di depan Gor Citra Arena yang suka dipakai di BL ya, suka dipakai pebasket nasional. Itu pokoknya menginap, diajarin 1 tahun digital marketing, liburnya seminggu sekali. Hampir sama lah kayak konsep Al Zaitun, teman, kita ngajarin ibadah-ibadah fikih-fikih gitu, tapi kita ngajarinnya bisnis properti aja dan digital marketing, tapi bayarnya 5,5 juta selama 1 tahun full penuh ya. Itu kelasnya di Bandung, tapi gratis penginapan asramanya, gratis apa lagi ya, gratis materinya gitu ya. Nanti pun ada banyak hal lah, intinya bayarnya cuma 5,5 juta aja 1 tahun, bayarnya 1 kali ya, tidak ada bayar lagi, tidak ada bayar SPP lagi ya, kayak gitu. Jadi 5,5 juta 1 tahun full ya. Nanti bisa ketemu dengan juga Noah, Dewa, Tung Desem Waringin, Meridiana, Mardigo Wawik, itu kita bisa ngundang-undang beliau kok, kayak gitu ya. Jadi pengajarnya salah satunya beliau-beliau itu ya, kayak gitu. Terima kasih. Lanjut, satu pertanyaan lagi mungkin yang relate dengan developer properti atau sebenarnya mana? Ini ada dari Pak Reja Syaputra. Yang Pro udah winning belum nih Pak? Sama campaignnya gimana? Saya mau jual langsung kok Kang, karena kebetulan punya ilmu digital marketing juga nih. Kami pernah jualan 300 unit 4 bulanan, itu semuanya totalnya hampir 80% dari digital marketing ya, belum pameran. Jadi udah pernah winning dan tetap menjaga winning ya, kayak gitu. Yang Pro Land itu salah satu penjualan yang paling banyak di Kota Bandung ya. Udah setingkat dengan Sumarekon dan Podomoro ya. Bahkan kami nilai plusnya banyaknya cash atau cash bertahap. Jarang ada yang KPR kayak gitu ya. Jadi kalau mau jualan silakan, nanti mungkin kalau ilmu product knowledge nanti akan ada kuliah WA-nya atau ada Zoom tersendiri ya tentang product knowledge proyek-proyek kami. Kalau ikutan workshop ini nanti akan dianterin ke proyek kami juga pakai Fortuner ya, kayak gitu ya. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa 3 atau 5 pertanyaan mungkin Pak, dijawab oleh ada satu pertanyaan ya lagi nih Pak. Izin bertanya Pak. Boleh. Bagaimana prospek bisnis properti saat pasca pandemi sekarang?
Resiko apa Ya. bisa lolos Bapak nih dari kegagalan pandemi yang kemarin Pak? Boleh jelasin Pak? Oke, saya udah pernah ketemu Pak Cipta Harun ya. Pak Cipta Harun cucunya Ciputra 2 kali. Saya bertanya Pak, bagaimana menurut Pak Cipta Harun usia 31 tahun, cucunya Ciputra, itu langsung saya diundang di DBS Tower di Kuningan di sebelah Ciputra World ya, langsung ke ruangan VVIP-nya dia. Menurut Bapak bagaimana konsep bisnis properti di masa pemilu dan masa setelah pandemi dan resesi ini? Kata dia omset Ciputra selama pemilu tidak pernah turun. Menurut Pak Panangian Sipanung Kalit juga, pakar properti Indonesia, tidak ada ceritanya atau hanya mitos bahwa properti turun pada saat pemilu. Setelah reformasi, pada saat pemilu properti selalu naik, selalu biasa gitu ya, selalu stabil gitu ya, tidak ada penurunan yang luar biasa, apalagi growth pertumbuhan industri Indonesia naik di atas 5% gitu ya per tahun kayak gitu. Jadi fine-fine aja. Kita baik-baik aja. Yang Proland itu adalah developer yang tidak punya hutang bank, 0 rupiah, dan tidak punya hutang investor. Besok mungkin nggak tahu nih, saya diundang makan malam sama CFO-nya, mantan direktur keuangannya Lajada dan Zalora, malah pingin masuk mungkin ke bisnis kami gitu ya. The best CFO tahun 2013 nomor 4. Mungkin saya besok ada di Lipo Mall Puri Jakarta ya besok ya. Kayak gitu. Jadi pagi-paginya sampai siang saya ngisi training, sisanya saya ada pembicara yang lainnya, saya langsung melipir ke Jakarta untuk dinner bersama CFO-nya, the best CFO terbaik nomor 4 pada tahun 2013, yaitu the best CFO-nya mantan ex Jalora sama Lazada ya. Karena mungkin ada yang mau masuk ke bisnis kita kayak gitu rekan-rekan ya. Jadi bisnis properti sangat prospek. Kenapa Yanpro lolos daripada pandemi rekan-rekan? Karena alhamdulillah Yanpro mungkin momentumnya tepat, konsepnya tepat, harganya juga tepat, dan akhirnya digitalnya tepat, belum ada pesaing gitu ya. Akhirnya kita booming luar biasa dengan digital marketing properti dengan harga yang tepat, konsep yang tepat, lokasi yang tepat. Nanti semuanya akan diajarin di kelas kok kita bisa lolos daripada pandemi. Malah sebelum pandemi kita cuma 30 orang, setelah pandemi kita jadi 200 orang. Sebelum pandemi kita UMKM biasa dengan omset 5 miliar per tahun, mungkin itu pun udah maksimal. Setelah pas pandemi dan setelah pandemi alhamdulillah kami omsetnya 100 miliar per tahun di 2 tahun berturut-turut ya, alhamdulillah 3 tahun berturut-turut lah. Kita omsetnya di atas 100 miliar, bahkan ini lagi mikir cari sama, makanya ngundang Dewa, ngundang Noah, ngundang Raisa, ngundang Tulus, ngundang Salon Seven, karena pingin loncat omsetnya jadi 500 miliar per tahun gitu. Akhirnya kita ngundang orang 50.000 orang satu stadion, ngundang Dewa, Noah dan sebagainya ya. Itu aja rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan lagi bisa dijawab oleh Teh Devina ya, lebih teknis lagi ya. Bangga, sukses luar biasa. Saya mohon pamit, mohon undur diri, ditunggu besok jam 10 pagi di workshop kita di Holiday Inn Pasteur Bandung untuk workshop 5 hari dengan 4 pembicara sekaligus ya. Ada ilmu konstruksi, survei lokasi, dan ilmu kontraktor, ilmu sipilnya juga ya, lengkap semuanya ya. Hatur nuhun, sukses luar biasa. Ini adalah seminar workshop properti terpanjang kayaknya di Indonesia. Belum pernah ada dengan harga yang cukup murah dan terjangkau ya. Hatur nuhun, terima kasih Teh Devina dan terima kasih tim YLC. Sukses luar biasa buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Yana atas ilmunya. Untuk rekan-rekan setelah video materi ini yang udah rekan-rekan catat dan dipahami, nanti bakal dikumpul ya di grup masing-masing, atau yang kurang paham boleh dicatat. Nah, nanti juga bisa ditanyakan di grupnya masing-masing. Nanti kita bakal menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan. Mulai dari cara kerjasama itu gimana, terus dijelasin lagi gimana sih Teh cara mau ikut kelasnya besok gitu. Cara yang mau belajar digital property, cara belajar mau jadi developer property, nanti bakal kita jelasin semuanya di sana. Jadi rekan-rekan mungkin cukup sekian aja dari materi malam ini. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk malam hari ini untuk belajar bareng. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan tentang kelas yang tadi di-share oleh Pak Yana, bisa ditanyakan kepada Terae yang di sini nih. Terae ya, boleh tanyakan langsung ke Terae, atau ada tadi yang nanya tentang boarding school property, nanti kita bakal jawab juga. Gimana sih boarding school property itu? Nah, Devina dan rekan-rekan lainnya adalah salah satu anak didiknya Pak Yana, yaitu lulusan dari boarding school properties tersebut. Nah, terima kasih untuk malam ini rekan-rekan. Nah, udah banyak juga yang udah keluar ya. Mungkin udah malam, jadi untuk hari ini kita cukupkan. Alhamdulillah ya, untuk rekan-rekan semuanya. Oke, terima kasih, selamat malam.